Penuh sampai ke jalan-jalan nih guys. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini lagu wajib ya kalau Ramadan. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan penuh keunikan dan keberagaman yang kental akan budaya dan keagamaannya. Salah satu momen yang dinantikan warga Indonesia adalah ketika tiba saatnya bulan suci Ramadan. Dari yang tua hingga yang muda sangat antusias menyambut datangnya bulan suci ini. Masyarakat Indonesia menyambutnya dengan berbagai macam tradisi dan keunikan yang tidak akan kita temukan di negara manapun. Salah satu tradisi keunikan tersebut yaitu seperti ngabuburit dan cara membangunkan sahur yang sangat khas dan penuh keunikan. Tak lupa juga ketika menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah mudik, bagi-bagi THR, takbiran keliling, hingga festival meriam karbit yang hanya dapat kita temukan di negeri Indonesia tercinta ini. Seperti apa faktanya? Mari kita ulas. Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita tahun ini dilancarkan dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Meriah ya sambutannya kalau di Indonesia. Ini Masjid Istiqlal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa warahmatullahi Khazanah wabarakatuh. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan data yang dirilis Times Prayer pada 3 Maret tahun 2025 ini, populasi penduduk Indonesia diperkirakan lebih dari 281,3 juta jiwa. Dengan sekitar 244,7 juta jiwa adalah Muslim. Dengan hal ini, Indonesia kembali menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, setelah sempat digeser ke posisi kedua oleh Pakistan pada tahun 2024 lalu. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai contoh indah dari banyaknya keberagaman. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku, 718 bahasa daerah, dan ribuan budaya yang berbeda. Meski mayoritas penduduknya Muslim, banyak ruang untuk berbagai agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan. Namun, konsep Bhinneka Tunggal Ika lah yang menjadi tonggak penting bagi persatuan dan kesatuan bernegara di Indonesia. Hal ini mencerminkan bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dengan toleransi dan harmoni. Salah satu momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat Muslim Indonesia adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi masyarakat Muslim Indonesia. Selain sebagai momen untuk memperdalam ibadah, Ramadan juga menjadi waktu untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan sahabat. Dari Sabang hingga Merauke, tradisi seperti sahur on the road, buka puasa bersama, tadarus Al-Quran, hingga menyiapkan hidangan khas seperti kolak, kurma, atau takjil lainnya adalah bagian tak terpisahkan dari suasana Ramadan di Indonesia. Tradisi yang cukup unik adalah sahur on the road. Sahur on the road adalah tradisi unik di Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Selama bulan suci Ramadan, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan membawa makanan sahur ke jalan-jalan, baik untuk dinikmati bersama teman-teman maupun untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti tunawisma atau pekerja malam. Biasanya kegiatan ini berlangsung di area perkotaan dan dilakukan dengan semangat kebersamaan. Namun, belakangan ini beberapa pihak mengingatkan agar kegiatan ini dilakukan dengan tertib dan tetap menghormati pengguna jalan lain.
Selain itu, yang paling unik adalah cara membangunkan sahur. Cara membangunkan sahur di Indonesia memang penuh dengan kreativitas dan keunikan, serta mencerminkan semangat kebersamaan. Salah satu tradisi yang terkenal adalah membangunkan sahur keliling, di mana sekelompok anak muda berkeliling kampung atau ganggang sambil Ini pastinya nggak akan ada yang telat untuk bangun sahur ya. Ini satu usaha yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh anak-anak muda di Indonesia. Salut banget. membawa Masya alat Allah. musik seperti kentongan, drum, atau bahkan alat dapur Udah untuk heboh membuat gitu suara kan. khas yang unik. Biasanya mereka sambil menyanyikan yel-yel atau lagu-lagu dengan nada yang riang untuk membangunkan masyarakat untuk sahur. Oh. Kalau gini enak kan ya bangun sahurnya, ada hiburan. Kreativitasnya itu luar biasa. Ini siap kendaraannya lagi, ya Allah. Berbagai instrumen. Selain itu, di beberapa daerah, ada juga yang menggunakan pengeras suara masjid untuk mengingatkan waktu sahur dengan cara yang unik pula. Seperti video berikut ini. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. Hai kajen bedong. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. Hai kajen bedong. Wateka sahur. Kalau gini enak kan? Selain video-video tadi, salah satu yang paling unik adalah nyanyian dendang sahur yang dinyanyikan oleh anak-anak muda Ini Lorong di Arab Lorong dari Arab, Masohi, ya. Maluku Tengah. Mereka terkenal dengan tradisi dendang sahur yang unik Ini dan sampai ke meriah, Malaysia khususnya viralnya. lagu Dendang Sahur Nabi Yusuf dan Siti Fatimah yang dipopulerkan oleh Nino M. Ahnan bersama rekan-rekannya. Nino. Nyanyian unik ini viral di berbagai media sosial, bahkan mereka diundang di berbagai acara televisi. Tak cukup sampai di situ, nyanyian ini bahkan viral ke mancanegara dan di-reaction oleh banyak YouTuber dari Malaysia hingga India. Betul-betul As juga lihat video Nino. Yusuf, Yusuf, alaihi salam. Masya Allah enaknya. Betul guys. Setiap ini lagunya dia dapat atau momen dia bikin untuk sahur atau memang lagu ini dipakai untuk bangunin orang sahur di sana guys. Siapa tahu nanti kamu komen di bawah. Bijak ya siapa yang bikin lagu ini? Ini memang sesuatu yang unik banget. Keren. Di negara kita ini nggak ada. Ada niatnya. Guys, walaupun lagu ini melodinya rancak ya, tapi kan ada kalau kita amati betul-betul dia punya lirik lagu, dia boleh menitiskan air mata ya. Wah. Yang tak itu kalah menarik unik juga, banget. umat Islam Indonesia juga sering mengadakan tradisi Tadarus buka puasa ya? bersama. Buka puasa bersama bukber. atau juga disebut bukber adalah tradisi yang hampir wajib bagi masyarakat Indonesia. Selama bulan Ramadan, acara ini menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, teman, dan komunitas. Biasanya, bukber diadakan di rumah, restoran, masjid, atau tempat umum lainnya. Yang paling terkenal yaitu buka puasa bersama di Masjid Jogokarian Yogyakarta dan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Masjid ini terkenal dengan tradisi berbagi selama Ramadan ataupun di luar Ramadan.
Tahun ini mereka telah menyiapkan anggaran sekitar 1,5 miliar hingga 3 miliar rupiah untuk menyediakan menu makanan berbuka puasa gratis setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan. Program ini merupakan bagian dari acara tahunan mereka yang tidak hanya menyediakan makanan gratis, tetapi juga mempererat silaturahmi antar jamaah dan masyarakat sekitar. Cantik sekali masjid ni, Masya Allah. Perkara-perkara yang bakal dirindukan sepanjang Ramadan ini. Pemirsa Khazanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri di Indonesia juga sangat menarik untuk kita bahas. Hari Raya Idul Fitri di Indonesia disambut dengan penuh sukacita dan berbagai tradisi yang khas di setiap daerah. Beberapa tradisi unik yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah mudik, takbiran keliling, festival meriam karbit, dan bagi-bagi THR. Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik. Mudik adalah salah satu tradisi paling ikonik bagi masyarakat yang merantau keluar daerah. Mudik atau pulang kampung ini bertujuan untuk kembali ke kampung halaman demi bisa berkumpul untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Aduh, ini momen haru ya kalau lagi. Kemudian tradisi takbiran keliling. Ini adalah salah satu tradisi khas yang menambah semarak malam Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Ini wajib takbir keliling. Dalam tradisi ini, umat muslim menggemakan takbir di jalan-jalan. Biasanya juga diiringi dengan tabuhan alat musik tradisional seperti bedug, gendang, atau alat modern seperti sound system. Rombongan takbiran keliling ini seringkali dihias dengan lampu-lampu, obor, atau bahkan kendaraan yang didekorasi meriah. Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri. Oh ini aduh. Mau bikinnya aja susah. Takbiran keliling ini biasanya juga diiringi dengan berbagai seni budaya lokal. Aparat pemerintah atau kepolisian juga turut ikut andil untuk mengawal tradisi ini demi menjaga keamanan dan ketertiban umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Kemudian Festival Meriam Karbit. Tradisi unik ini berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat. Memang populer Meriam di Karbit Pontianak. ini terbuat dari kayu besar yang dihias dengan cat berwarna-warni, motif tradisional, atau pola-pola kreatif lainnya. Beberapa kelompok bahkan menambahkan ornamen tambahan seperti lampu atau atribut khas budaya setempat untuk menunjukkan identitas mereka. Meriam karbit ini dinyalakan di sepanjang Sungai Kapuas. Meriam ini menghasilkan suara dentuman keras yang menggema, menciptakan suasana meriah dan penuh semarak. Hebat bunyi dia. Tradisi ini dibuat oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak. Pada awalnya meriam ini digunakan untuk mengusir perompak dan roh jahat. Oh, oke. Ada awalnya. Tetapi kini menjadi bagian dari perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan tradisi ini kini telah menjadi budaya serta daya tarik bagi wisata lokal maupun mancanegara. Besar, gede ya meriamnya. Setelah usainya kemeriahan di malam takbiran, pada pagi hari yang dinanti-nanti, umat Islam bersiap menggelar sholat Idul Fitri. Kumandang takbir bergema di masjid-masjid maupun di kota ataupun pedesaan. Umat Islam berbondong-bondong mendatangi tempat digelarnya sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di Indonesia biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di lapangan terbuka. Ini adalah momen yang sangat dinanti karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam ibadah. Di hari itu, ratusan juta umat Muslim Indonesia menyerukan kalimat takbir seraya berkata, Penuh sampai ke jalan-jalan nih guys. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ramai sekali yang hadir untuk solat Idul Fitri.
Nggak nampak jalannya, manusia aja tuh. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah sholat Idul Fitri selesai digelar, umat muslim saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan tradisi bersilaturahmi yang juga disebut halal bihalal. Halal Halal bihalal. bihalal adalah momen untuk saling bermaafan dan Halal mempererat bihalal. hubungan, baik di dalam keluarga, tetangga, dan kerabat. Momentum ini menjadi suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Ini momen yang Kemudian memberikan THR kepada THR, anak-anak dan keluarga. jangan lupa, guys. Tradisi ini sering dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia selama Hari Raya Idul Fitri. Biasanya THR ini berupa uang tunai yang diberikan dalam amplop kecil sebagai bentuk hadiah dan rasa syukur masyarakat keseruan buat Indonesia anak-anak nih. atas tibanya hari kemenangan. Terutama anak-anak sangat antusias menunggu tradisi ini karena mereka bisa menggunakannya untuk membeli jajanan atau mainan favorit mereka. Adik raya. THR kan, aduh. Selain kepada anak-anak, THR juga biasanya diberikan kepada orang tua, saudara, atau kerabat dekat sebagai simbol penghormatan dan berbagi kebahagiaan. Tradisi ini mencerminkan semangat saling memberi dan mempererat hubungan silaturahmi. Pemirsa Khazanah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi betapa meriahnya kita melihat bagaimana sambutan Ramadan dan menyambut Lebaran di Indonesia. Luar biasa sekali. Okay? Selamat menyambut Hari Lebaran, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin daripada Asta dan juga SNAD TV. Abang ini juga minta maaf kepada kalian jika ada sebarang kesilapan dari kami. Salah silap, kami mohon maaf ya. Semoga yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan itu datang dari diri kami sendiri. Okay, ya luar biasa banget ya, kita telah melalui Ramadan selama 30 hari dan datangnya menjelang Lebaran adalah sesuatu kemenangan buat kita umat Islam insya-Allah. Dan luar biasa suka sekali melihat suasana Ramadan dan juga Lebaran di Indonesia penuh warna-warni, penuh dengan tradisi yang memberikan satu warna luar biasa untuk Indonesia. Tak dapat dekat mana-mana tempat lain atau di mana-mana negara yang lain, cuma ada di Indonesia. Ada pawai obornya saat Ramadan, ada pawai, ada takbir keliling, saat tibanya Lebaran dan sebagainya. Itu adalah tradisi yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini, yang membuatkan Ramadan dan Lebaran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa buat Indonesia khususnya, dan menjadi tarikan untuk orang seluruh dunia melihat bagaimana Ramadan di Indonesia tahun ini, gimana Lebaran atau Ramadan di Indonesia tahun ini adalah sesuatu yang sangat memberikan satu warna-warni yang sangat mengasyikkan. Gitu. Okay, sebab dekat Malaysia tak ada sambutan yang semeriah ini, kayak bangunin sahur, kayak ada pawai obor atau tidak ada. Cuma yang biasa-biasa itu ada. Tapi kalau di Indonesia tu semuanya meriah banget gitu kan. Luar biasa. Dan suatu hari nanti insya-Allah As juga doa agar berkesempatan untuk merasakan dan menikmati sendiri bagaimana suasana Ramadan di Indonesia dan juga Lebaran di Indonesia. Siapa tahu kan ada rezekinya nanti, ya kan? Okey, menurut kalian kayak gimana video ini memperlihatkan keindahan Indonesia saat Lebaran, Ramadan dan Lebaran? Kalau di tempat kalian kayak gimana? Mungkin enggak semua di cover up di video ini, mungkin ada yang lebih spesial di tempat kalian. Jangan lupa untuk titik komen kalian di bawah. Semoga As juga tahu kalau di tempat kalian tuh khasnya tuh sambutannya yang lain daripada video ini apa, ya kan? Oke, sampai ketemu lagi. Masya Allah, ketemu lagi dalam video insya Allah. Semoga Idul Fitri tahun ini membawakan kebahagiaan yang luar biasa dan memberikan sinar baru untuk seluruh umat Islam dan saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.